warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita akan masuk surat lamaran kerja. Pengertian lamaran kerja adalah surat yang berisi permohonan seseorang untuk melamar suatu posisi di perusahaan. Biasanya surat ini akan memuat identitas singkat, jabatan atau role yang dilamar, serta beberapa kalimat yang sekiranya meyakinkan perusahaan untuk memilih seseorang tersebut pada posisi yang dilamar. Jadi sejatinya kalau kalian mau masuk perusahaan membutuhkan surat lamaran kerja itu supaya atasan atau pimpinan di perusahaan itu mengetahui latar belakang hidup kalian. Selanjutnya jenis surat lamaran. Surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup. Surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup. Surat lamaran dengan riwayat hidup CV adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Dengan cara ini riwayat hidup termasuk surat karena surat lamaran pekerjaan berupa gabungan antara Paisa, maaf, di depan sudah ada layarnya tuh Pak. Jadi kami biar fokus Bapak lihat di situ aja Pak, jangan ke laptop Pak. Itu ada tulisannya tuh. Kelihatan nggak Pak? kelihatan. Oh iya, dari situ aja Pak. Nunduk-nunduk, jadi saya nggak Bapak nggak nunduk Pak gitu. Kata saya belum Pak. Oh belum ya Pak ya? Di situ kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Alhamdulillah. Lanjut Surat Pak. lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Dengan cara ini riwayat hidup termasuk isi surat karena surat lamaran pekerjaan berupa gabungan antara surat lamaran kerja dengan riwayat hidup. Cara ini disebut sebagai model gabungan. Jadi di bawahnya digabung dengan identitas pribadi, pendidikan, pengalaman kerja atau keterampilan. Sedangkan yang kedua, surat lamaran kerja terpisah dari riwayat hidup. Surat lamaran pekerjaan ini terpisah. Maksudnya adalah surat lamaran kerja yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup dibuat sendiri-sendiri. Dengan cara ini riwayat hidup atau CV sebagai lampiran. Cara ini disebut sebagai model terpisah. Oke, selanjutnya struktur lamaran kerja. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua ini, yang kedua hal dulu baru lampiran ini salah dulu. Yang tiga, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, salam penutup, panggilan tanda tangan dan nama. Lebih jelasnya ada di selanjutnya. Oke. Yang pertama, memuat kotak tinggal dan tanggal pembukaan ada di sini. Terdapat lampiran dan perihal dan lampiran ini salah ya. Ini harusnya perihal dulu baru lampiran. Lalu terdapat alamat perusahaan yang dituju ada di sini. Terdapat salam pembuka, terdapat identitas secara jelas, adanya maksud dan tujuan penulisan, adanya kalimat penutup, akhiran dengan tanda tangan dan nama. Selanjutnya kaidah pembahasan surat lamaran kerja. Menggunakan surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata-kata sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Tulisan bersih dan rapi, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Oke, jadi kalau menulis surat lamaran kerja harus beserta ini. Jadi kalau nulis surat lamaran kerja tuh nggak bisa kayak lagi chattingan sama teman, gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus ada kata baku, kata baku. Nggak boleh pakai kata gaul, kata baku lah. Izin Pak, bertanya Pak. Bapak tadi menjelaskan dalam menulis lamaran harus tepat, baku, tidak boleh yang bahasa teman, gitu ya Pak ya, sehari-hari. Saya melihat lamaran Bapak ada yang unik Pak. Kalau ada yang unik pasti saya sampaikan Pak. Di bagian isi Pak, lamaran pekerjaan, Bapak menulis ada kata adapun data diri saya sebagai berikut (2). Baru nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, pendidikan terakhir, email. Ya Pak, yang saya baca begini. Lalu di dalam tulisan yang saya baca Pak, Bapak tulis
Di surat tersebut namanya kapital depannya. Kalau yang tadi nama NPA, nama, tempat, alamat, nomor pendidikan dan email tulisan kecil. Tapi nama bapak kapital depannya. Jakarta kapital, jalan kapital, SMA kapital semua. Yang saya bingung sama bapak, di riwayat hidup punya bapak yang saya baca, unik nih Pak, saya bacakan ya Pak. Saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Menurut bapak benar atau salah? Benar Pak. Kenapa benar? Karena memang saya lihat di Google kayak gitu Pak. Begitu ya. Contohnya. Daftar riwayat hidup gitu ya. Pakai saya yang bertanda tangan. Walaupun tanda tangan ada di bawah Pak. Iya Pak. Benar juga. Saya lihat di Google itu Pak Oh contohnya. gitu. Bagaimana dengan Giska sebelum saya lanjut? Rata-rata begitu tuh. Daftar riwayat hidup ditulis saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 nama. Sebenarnya itu salah Pak, cuman kalau untuk pembenarannya saya kurang tahu, tapi saya tahu itu posisinya salah, harusnya kayak gitu. Yang benar jadi gimana? Kalau Iya, saya Giska kurang- nggak tahu, iya, saya- Lela tuh gimana? Itu kayak Pak Jar bener bang, langsung aja tulis nama. Menurut Denasya gimana? Saya daftar riwayat hidup langsung aja, nggak usah pakai saya menandatangan, tapi langsung aja tulis dulu ya daftar riwayat hidup, langsung data pribadi, terus Iya. langsung Betul. Data pribadi mau ngapain kan tanda tangan kalimat redaksi. Ini langsung nama. Itu yang unik Pak. Unik kedua nih Pak. Yang saya baca. Bapak nama Muhammad Isa, tempat tanggal lahir, tapi Bapak jawabannya 01 Maret 2006. Jakarta nggak ada Pak. Baku tidak tuh. Tidak Pak. Harus pakai apa? Pakai Jakarta. Jakarta. Tulisannya gimana Pak? Jakarta, Koma. koma. 1 Maret. Nah itu dia Pak. Saya lihat email Bapak, tempat tanggal lahir 01 Maret. Bapak berarti lahir nggak jelas tuh Pak. Iya lahir nggak tahu di mana ya. Paham ya Pak ya? Mohon maaf ya Pak. Terus ada lagi kalimatnya Bapak yang saya unik di bagian terakhir Pak, pertanyaan terakhir Pak. Nah, ada kata begini nih Pak di bagian yang pembuka. Saya nggak ngerti Bapak kenapa pakai kalimat. Maka saya bermaksud mengajukan diri. Ngapain Pak mengajukan diri? Paham ini Pak? Jadi kalimatnya nih di akhir, maka saya bermaksud mengajukan diri sebagai kapten kafe. Titik, baru ada pun bla 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 bla. Menurut Bapak benar salah Pak? Iya benar. Benar. Kalau menurut Denasya gimana Denasya? menurut saya secara tujuan dia benar sih Pak, karena dia kan mengajukan diri untuk mendaftar sebagai kalau dilihat dari tujuan dia kirim surat itu. Salahnya bukan mengajukan diri, bermaksud. Ngapain pakai bermaksud? Ngapain lagi pakai maka? Karena kalimatnya pakai maka saya bermaksud, tidak perlu, jangan pakai maka, langsung aja dengan kata depan. Dengan ini saya ingin. Boleh langsung pakai melamar. Saya ingin melamar pekerjaan, boleh. Saya ingin mengajukan lamaran pekerjaan, yang mengajukan diri myself. Diri itu tidak terpakai, sudah ada saya. Maksudnya, jadi tanpa pakai diri, karena sudah ada saya. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai A. Paham ya Pak ya? Ya, ditutup Pak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.